Jadi sistem endokrin itu adalah 3 bagian dari krin ya. Jadi ada autokrin, ada parakrin, ada endokrin. Autokrin itu di mana sebuah sel memproduksi zat tertentu digunakan oleh sel itu sendiri. Sedangkan parakrin itu satu sel memproduksi zat yang digunakan untuk sel berikutnya, tapi tanpa menggunakan. Bedanya antara parakrin dan endokrin sama, jadi kegunaan dari zat yang diproduksi oleh sel tersebut fungsinya sama untuk sel lainnya, tapi yang parakrin tanpa menggunakan pembuluh darah, sedangkan endokrin menggunakan pembuluh darah, sehingga namanya endokrin. Jadi dari 3 bagian ini menyatakan bahwa endokrin itu bukan bagian sendiri ya, bukan sendiri dalam hal krin. Jadi ada autokrin dan ada parakrin serta endokrin. Bentuk penggambarannya adalah demikian ya. Autokrin, jadi dia memproduksi zat itu sendiri, kemudian digunakan oleh selnya sendiri. Ya, sedangkan parakrin itu memproduksi zat digunakan oleh sel lainnya, tapi dia berkomunikasinya tanpa pembuluh darah. Sedangkan untuk endokrin, dia memerlukan pembuluh darah untuk bisa menyampaikan produk dari sel itu sendiri ke sel lain. Hal-hal ini saya kira sudah tahu bersama ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kalau yang parakrin itu yang kita ketahui banyak ya, jadi tentang sistem pada saraf, sistem saraf ya. Jadi antara sistem saraf, jadi saraf itu berbagi menjadi 3. Ada saraf sensorik, ada saraf motorik. Komunikasi antar 2 sel saraf ini ya, sebenarnya 3 ya, saraf sensorik, saraf motorik, kemudian saraf gabungan. Komunikasi antara sel sensorik dan motorik ini mereka tidak saling bersentuhan ya, tapi mereka dapat, jadi yang sensorik mampu memberikan stimulus atau impuls pada motorik dengan memproduksi zat namanya neurotransmitter untuk menyampaikan pada motorik supaya individu tersebut mampu berespon, sehingga beberapa jenis gerak refleks dan gerak biasa. Kalau yang gerak refleks itu hanya diolah di sepanjang medula spinalis, tapi kalau yang gerak biasa, Bapak, suaranya kok kurang keras ya? Bentar, cek. Halo, halo. Halo, yang lain suara saya bagus? Oke Pak, sudah bagus. Oke, baik. Ini mohon dikabari nanti kalau suara yang diterima tidak baik. Ya. Iya Bapak. Ya, jadi itu ya. Ini parakrin, contoh dari parakrin. Jadi komunikasi antara satu sel sensorik dengan sel motorik itu, jadi sensorik ini yang menerima sinyal. Boleh kita umpamakan bahwa sel sensorik ini yang menerima sensasi panas, kemudian motorik ini yang menggerakkan otot tubuh kita sehingga bekerjanya menghindari panas. Tapi ini contoh dari parakrin, tapi kedua sel tersebut berkomunikasi tanpa saling bersambung ya, tanpa saling berdekatan ya, tanpa, artinya mereka berkomunikasi tidak nyambung, tidak jadi satu kesatuan, tetap terpisah, lalu memproduksi sel neurotransmitter untuk menyampaikan sinyal atau impuls pada sel motorik sehingga ada respon. Ini namanya parakrin. Sedangkan yang endokrin, dari sekian banyak kelenjar yang kita ketahui 9 ya, dari kepala sampai dengan kaki, mulai dari
kelenjar hipotalamus, hipofise, dan seterusnya. Nah, semuanya masuk dalam kategori endokrin karena setiap produk zatnya yang diproduksi oleh satu sel tersebut membutuhkan pembuluh darah untuk menyampaikan zat yang tadi diproduksi sampai ke sel target. Taruhlah satu contoh, ini adalah kelenjar pankreas, ya. Itu bisa pankreas untuk bisa menyampaikan insulin pada sel targetnya, dia butuh pembuluh darah untuk menyampaikan. Nah, seperti ini ya lokasinya. Nah, itu yang disebut dengan endokrin. Nah, dari sekian banyak kelenjar yang diproduksi dalam endokrin, kelenjar terbesar itu adalah kelenjar hipofise. Seumpama dalam analogi terminal terbesar di Jawa Timur itu ya Bungurasi. Jadi Bungurasi ini sebagai hipofisenya. Ada bus dari Jakarta, dari luar Jawa masuk ke Timur, baru ke tempat-tempat kecilnya di Jawa Timur. Nah, hipofise ini yang paling besar. Hipofise ini, Bapak suara kurang jelas. ya ada suara musik. Ya, halo? Iya, sudah jelas. Oke, tadi ada suaranya musik di yang. Ya, oke. Ya, jadi kelenjar terbesar dari 9 kelenjar motor hipotalamus, hipofise, kelenjar timus, kelenjar tiroid. Kelenjar timus itu yang ada, tiroid itu yang di leher, turun ke bawah ada pankreas memproduksi bagi 3 sel. Kemudian ada kelenjar adrenal, kelenjar gonad itu kelenjar kelamin ya, kalau perempuan ada di ovarium produksinya, kalau laki-laki ada di testis produksinya, dan seterusnya ya. Kelenjar tiroid itu ada 2, tiroid dan paratiroid, hipofise pun 2. Jadi hal tersebut yang kemudian kita kenal dengan sistem endokrin ya. Jadi sekali lagi sistem endokrin itu adalah produk ketika satu sel memproduksi satu zat yang akan disampaikan ke sel target lainnya, dia membutuhkan pembuluh darah sebagai jalurnya ya. Sedangkan di posisi yang sama yang tanpa menggunakan pembuluh darah namanya paraskrin. Ya, saya kira itu bisa menjadi gambaran ya untuk Bapak Ibu bahwa nanti yang akan dibahas dalam endokrin adalah hal-hal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada poin tentang, nah ini ya yang tadi saya sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini pineal, hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas. Adrenal itu ada 2, ada korteks, ada medula. Yang korteks itu seperti yang kita tahu ya, hormon kortisol itu sebagai hormon stres itu. Hormon kortisol sebagai hormon stres itu diproduksi di korteks adrenal ya, korteks adrenal yang kita banyak tahu. Semakin banyak diproduksi hormon kortisol, maka kita akan semakin stres ya. Jadi hormon kortisol itu dirilis bersamaan dengan meningkatnya stres kita. Sehingga ada pertanyaan demikian di beberapa referensi itu. Ketika ada permasalahan, contoh misal, ya saya ambil satu contoh, mungkin ibu-ibu yang paling sering mengalami. Ketika ada perpanjangan atau perpendekan pada siklus menstruasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu murni adalah gangguan pada kelenjar ovarium atau kelenjar gonad ya, kelenjar kelamin. Maka jawabannya adalah menjadi panjang. Taruhlah satu contoh juga dalam maksud itu demikian ya. Ketika ada pasien yang mengalami cedera otak, trauma ya, jadi dia kecelakaan dengan trauma di kranialis, TBI ya, trauma brain injury.
Maka ketika itu di beberapa rumah sakit ini sudah dilakukan, saya tidak tahu di Muhammad Saleh atau di rumah sakit lainnya. Jadi mereka melakukan pemeriksaan penunjang itu untuk melihat hormon T3 dan T4, yaitu triodotironin dan tiroksin. Hormon T3 dan T4 itu diproduksi di tiroid, diproduksi di kelenjar tiroid, dan itu posisinya di leher. Nah, pertanyaannya lalu, kenapa padahal dia cedera kepala, cedera otak, kenapa yang dicek adalah T3 dan T4? Nah, jadi mungkin ada yang bisa ini diskusi ya. Kita sambil bahas kasus dikit-dikit gitu ya. Bapak Ibu. Halo. Cek suara saya masuk ya. Oke, Bang. Ya. Oke, saya ajak diskusi nih. Saya ajak diskusi. Ada pasien cedera kepala. Ini banyak nih, saya residensi di Saiful Anwar demikian. Bedside teaching di mahasiswa nurse di Subandi demikian. Jadi ada kasus kasus OB pasien cedera kepala. Nah, salah satu advice untuk pemeriksaan penunjangnya adalah memeriksa T3 dan T4, yang mana T3 dan T4 itu produk hormon dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu posisinya di leher. Nah, cederanya cedera kepala. Kenapa kemudian dia itu menjadi merasa perlu untuk diperiksa? Saya tidak sebut sebagai indikator ya, merasa perlu untuk diperiksa T3 T4. Selain daripada kegunaannya. Halo, Assalamualaikum. Cederanya di leher ya. Cederanya di leher. Cederanya di kepala. Tempat T3 dan T4. Iya. Halo, ada yang menjawab? Ya, salam. Siapa Pak? Saya tidak bisa menjawab, tapi mungkin ini sharing atau saya salah, mungkin bisa nanti dibetulkan oleh Bapak atau teman-teman yang lain. Salah satu fungsi dari tiroid itu sebenarnya berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya. Apabila ada cedera kepala mungkin ada juga kecerdasan yang menurun. Jadi mungkin diperiksa kelenjar tiroidnya untuk benarkah kecerdasan menurun karena cedera kepalanya atau bukan. Maaf kalau saya salah. Terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan atau kecerdasannya, Bapak. Ya. Oke. Jadi yang sedang sebenarnya ingin kita bahas adalah kalau tadi yang disebutkan Bu Yeni itu disebutkan Bu Yeni itu fungsi dari T3 T4. Tentunya dia diperiksa kemudian karena mengingat fungsi dari T3 dan T4 itu untuk metabolisme. Bayangkan orang yang dengan cedera kepala itu metabolismenya tentu lebih besar ya kebutuhannya. Maka tidak ada T3 dan T4 itu cukup mengganggu terhadap metabolisme dan proses penyembuhan. Kalau sama-sama membahas tentang fungsi, kenapa nggak cek insulin, bukan kadar insulin, mungkin kenapa nggak cek kadar kortisol? Kenapa yang dicek kok T3 T4? Ini nanti akan menjawab ya bahwa nanti pertanyaannya adalah apakah ketika ada perpanjangan siklus menstruasi pada perempuan itu murni gangguannya ada di kelenjar ovarium. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, jawabannya adalah bahwa kelenjar tiroid itu tidak mampu memproduksi hormon T3 dan T4. Sebenarnya ada lagi satu ya, namanya kalsitonin kalau tidak salah. Jadi 3 hormon yang diproduksi tiroid, T3, T4. T3 itu triodotironin, T4 itu tiroksin, kemudian ada satu lagi kalsitonin.
Jadi 3 itu diproduksi di kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu betul di leher posisinya ya. Permasalahannya tiroid itu tidak akan mampu memproduksi 3 hormon tersebut tanpa ada rangsangan dari hipofise atau pituitari. Jadi pituitari ini memproduksi hormon, namanya hormon TSH, ya, thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang diproduksi untuk menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi T3 dan T4. Nah, pituitari atau hipofise itu sendiri tidak akan mampu memproduksi TSH tanpa ada stimulus atau pemicu dari hipotalamus. Hipotalamus itu memproduksi namanya TRH. Thyroid reacting hormone. Jadi hormon yang diproduksi oleh hipotalamus yang fungsinya adalah untuk mereaksikan hipofise untuk memproduksi TSH sehingga TSH dikirimkan ke kelenjar tiroid sehingga T3 dan T4 serta kalsitonin mampu diproduksi. Itu alasan kenapa sedangkan pituitari dan hipotalamus itu posisinya di kepala. Itu alasan kenapa hampir setiap yang saya ketahui pasien-pasien dengan cedera otak atau dengan cedera kepala, T3 dan T4 selalu diproduksi. Ya, kenapa? Karena tiroid itu sendiri walaupun di leher tidak bisa memproduksi T3 dan T4 tanpa ada stimulus TSH dan TRH yang itu posisinya ada di dalam kepala. Lalu jawaban Bu Yeni itu tepat kalau pertanyaannya demikian. Kenapa hanya T3 dan T4 yang produksi? Kenapa kok tidak dicek hormon kortisol? Kenapa nggak dicek hormon insulin? Karena T3 dan T4 itu tadi ya jawabannya itu fungsinya untuk metabolisme, pertumbuhan, regenerasi sel dan seterusnya. Pada posisi ini mereka yang mengalami cedera kepala tentunya membutuhkan metabolisme yang lebih. Gitu ya. Maka dari itu saya sebut tadi bahwa hipofise atau pituitari itu disebut sebagai terminalnya ya. Dia posisinya yang terbesar dan mempunyai andil banyak. Dia nanti yang bagi-bagi. Satu contoh bahwa tadi perpanjangan menstruasi, perpendekan menstruasi itu bukan murni kesalahan bukan murni gangguan yang ada di dalam ini ovarium. Tapi ovarium ini mampu memproduksi sel ovum setelah ada rangsangan dari pituitari yang disebut sebagai gonadotropin hormon. Gonadotropin GnR. Jadi sangat mungkin sekali apabila ada orang yang stres, ya entah karena stres yang dimaksud secara psikis ya, bukan secara fisik. Secara psikis sehingga tiba-tiba tanpa ada masalah menstruasinya memanjang ataupun memendek. Dan itu bukan hanya murni permasalahan pada kelenjar ovariumnya ya yang ada di bagian tersier itu, tapi di bagian sekunder yaitu pituitari. Jadi pituitari itu sekunder. Primernya itu adalah hipotalamus, tersiernya itu adalah organ tujuan. Jadi ketika permasalahannya pada organ ovarium, maka itu gangguannya gangguan tersier. Tapi ketika permasalahannya pada pituitari atau hipotalamus, maka dia masuk di bagian sekunder maupun primer. Itu alasan kenapa hampir setiap pasien cedera kepala atau cedera otak, hampir setiap kasus tersebut diperiksa T3. Ya, gitu ya untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada yang perlu diskusikan sampai sini? Mungkin ada yang menemukan kasus itu baik kebenaran maupun tanggahan mungkin? Tidak Pak, saya belum pernah menemukan. Tahu di Muhammad Saleh gimana, di RS Muhammadiyah Kota gimana? Silahkan, sharing aja. Saya kira bukan waktunya kita belajar anatomi fisiologi ya secara menyeluruh lagi karena sudah pernah. Jadi kita
bahas kasus, kemudian secara anatomi fisiologi itu nanti. Pak Abdul Kohar Badruddin mungkin Pak, enggak Pak? Kayaknya santai Pak. Iya Pak, sambil lihat keadaan ini Pak. Pak, sebetulnya saya kepingin tanya tentang keluhan yang diakibatkan dari kelenjar gondok itu T3T4. Itu salah satu tandanya itu tremor Pak. Kira-kira mekanisme fisiologinya bagaimana Pak? Bisa mempengaruhi gangguan T3T4 ini dengan tremor Pak? Ya baik. Jadi kalau di posisi tersier ya Pak, taruhlah, jadi yang dimaksud Bapak tadi itu, jadi pada kelenjar itu ada dua kelainan, yaitu hipersekresi atau hiperproduksi, kemudian hipoproduksi. Yang hiper pada tiroid itu kita sebutnya hipertiroid Pak. Kemudian yang produksinya mengurangi pada tiroid itu disebut dengan hipotiroid. Nah, kasus-kasus tremor itu banyak terjadi pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Kenapa menjadi tremor? Bahkan sampainya disebutnya sebagai resting tremor ya Pak. Resting tremor itu bahkan pada saat istirahat pun pasien itu bisa gemeteran. Kenapa? Karena hipertiroid. Artinya pada kondisi normal harusnya dia tidak diproduksi berlebih. Ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa metabolisme. Jadi pasien-pasien hipertiroid itu satu, diaforesis. Diaforesis itu mudah berkeringat banyak. Harusnya berkeringat itu hanya pada saat aktivitas meningkat, sehingga metabolisme meningkat untuk memenuhi kecukupan energi. Nah, pasien dengan hipertiroid, produksi T3T4-nya melimpah, sehingga yang terjadi metabolismenya pun meningkat, walaupun tanpa berkegiatan. Akhirnya yang terjadi diaforesis berlebih. Akhirnya dia berkeringat berlebih padahal tidak berkegiatan. Yang Bapak sebutkan tadi yaitu tremor pun demikian itu terjadi karena kondisi hipertiroid. Hipertiroid yang dimaksud sekali lagi adalah produksi T3 dan T4 atau produksi hormon dari kelenjar tiroid yang berlebihan. Disebutnya dalam kasus itu namanya krisis tiroid. Ini yang hampir menipu ya, di mana-mana kalau krisis itu kan kekurangan ya Pak Abdul Kahar ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi pada tiroid itu, krisis tiroid itu justru berlaku kebalikan. Krisis tiroid itu yang terjadi justru produksi hormon dari kelenjar tiroid itu justru melimpah dan berlebih. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi Bapak nyinggung gondok, apakah ada hubungannya hipertiroid dengan kasus gondok? Referensinya mengatakan tidak ada hubungan antara hipertiroid dengan kejadian gondok. Jadi gondok itu kondisi tersendiri. Gondok itu disebutkan karena dia kekurangan hormon iodium. Ya, jadi iodium itu adalah bahan dasar dari kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon T3 dan T4. Jadi dia bahan dasar. Ketika bahan dasarnya kekurangan, karena tubuh pun tetap membutuhkan T3 dan T4, maka kelenjar itu memaksa untuk tetap memproduksi. Yang terjadi adalah karena dipaksa, kelenjarnya membesar. Kelenjarnya membesar itu karena sel ya. Jadi Bapak kalau kita mau bahas lebih jauh ya, BPH itu benigna prostat. Hanya itu hiperplasi dan hipertrofi. Jadi hipertrofi itu sama hiperplasi itu beda kejadiannya, tapi bentuknya sama. Jadi prostat yang membesar, kelenjar prostat yang membesar ini tuh karena dua hal. Karena hipertrofi atau hiperplasi. Bapak boleh cek di Google atau di buku, ya setiap BPH itu mesti hanya itu slice Pak, ada dua. Hipertrofi atau hiperplasi. Karena hipertrofi dengan hiperplasi itu berbeda penyebab. Hipertrofi itu kelenjarnya membesar karena selnya membesar. Jadi jumlah selnya. Jadi kalau saya gambarkan demikian ya, maaf bentar. Saya kira supaya lebih jelas ya. Saya gambarkan demikian. Oke. Jadi kalau hipertrofi itu, taruhlah ini kelenjarnya ya.
Nah, dia membesar misalnya. Nah, ketika dia membesar, itu karena misal di sini di dalam selnya ada jumlahnya 5 misalnya. Hipertrofi itu jumlah selnya tetap, tapi ukuran selnya yang membesar. Sehingga tampak dari luar kelenjarnya membesar. Ini hipertrofi. Tapi kalau hiperplasia, kelenjarnya itu membesar. Karena jumlah selnya yang semula 5 itu menjadi lebih banyak. Tampaknya sama-sama membesar. Semula dia hanya 5, kemudian dia menjadi lebih banyak. Sehingga yang terlihat kelenjarnya menjadi lebih besar. Itu BPH dan BPH ya, antara pengertian hipertrofi dan hiperplasia. Nah, kembali ke kasus tersebut, pembesaran kelenjar gondok itu rata-rata hipertrofi. Ya, karena sel di dalam kelenjar gondok itu bekerja keras untuk tetap memproduksi T3, T4 walaupun bahan dasar iodiumnya kekurangan. Sehingga kelenjarnya hanya nampak besar ya. Kalau dulu saya waktu D3 itu diajak teman-teman puskesmas itu untuk cek itu kan kalau kelihatan dari jauh deh itu sudah positif 4. Kalau dipegang besarnya seperti ini itu positif 3 dan seterusnya. Jadi begitu Pak penjelasannya. Jadi hipersekresi tiroid itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gondok. Gondok itu kejadian tersendiri karena defisit iodium, sedangkan hipertrofi itu bisa terjadi karena gondok tadi. Atau faktor lain seperti krisis tiroid itu. Jadi banyak yang krisis tiroid ya. Contoh orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan ya anti tiroid. Ya, ketika dia menghentikan maka yang terjadi dia hipertiroid. Contoh kasus lainnya juga ada autoimun dan seterusnya. Itu penjelasan Pak. Itu ya Pak Abdul Qahar Badrudin. Ya, sudah Pak, paham Pak. Terus ini Pak, mengenai hiperhidrosis Pak, itu cara mempengaruhinya gimana Pak? Bisa menyebabkan hiperhidrosis pada kasus itu Pak, seperti penjelasan Bapak tadi yang berkeringat banyak itu Pak. Okay. Apakah tidak ada hormon yang lain yang mempengaruhi? Soalnya kejadian pada kasus hidrosis itu banyak terjadi pada mereka yang mengalami obesitas Pak. Oke, baik. Saya tidak paham kasusnya ya, tapi mungkin tidak bisa dijadikan satu kesatuan dalam endokrin ya Pak. Mestinya banyak faktor ya yang mempengaruhi terhadap hiperhidrosis. Tapi kalau kita bahas dalam konteks endokrin dan tiroid, hiperhidrosis atau kita sebut dengan diaforesis yang berlebih ya, itu kaitannya dengan, jadi gini, T3 dan T4 itu, yang dipakai banyak oleh tubuh itu adalah T4 untuk metabolisme. Tapi kelenjar tiroid itu memproduksi 80% sampai 90% itu justru T3-nya. Padahal yang dipakai oleh tubuh itu T4 untuk metabolisme. Jadi ini kan keanehan ya. Padahal yang dibutuhkan T4, tapi justru yang diproduksi oleh tubuh paling banyak itu T3, 80 sampai 90%. Lalu apa yang terjadi? Konversi. Jadi tubuh ada mekanisme konversi, mengkonversi dari T3 menjadi T4. Nah, ketika sudah T4, maka dipakai oleh tubuh untuk metabolisme. Kita bayangkan saja ketika kita beraktivitas lebih banyak, maka energi yang dibutuhkan akan lebih banyak. Sehingga dalam hal ini, kelenjar tiroid akan memproduksi lebih banyak lagi hormon-hormonnya. Nah, pada orang dengan hipertiroid, ini khas ya Pak, hipertiroid itu diaforesis berlebih, bahkan pada kondisi istirahat pun dia berkeringat. Itu. Saya tidak gimana menjelaskan. Jadi kalau yang Bapak maksud itu adalah, makanya tadi saya sebut di awal ya, kalau kasus lain saya tidak berusaha menjelaskan, tapi dalam konteks yang pembahasan kita ini bahwa hiperhidrosis atau diaforesis berlebih itu karena konteksnya satu adalah hipertiroid. Nah, kalau yang Bapak kasus temui dia obesitas kemudian hiperhidrosis, mungkin ada faktor penyerta lainnya ya. Itu yang kita tidak bisa terangkan karena konteks pembelajarnya masih dalam sistem endokrin ini posisinya.
Itu Pak Abdul Qahar. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Oke. Sekarang kita masuk di pembahasan satu-satu. Saya kira nanti kita agak skip lebih cepat ya. Oke. Sudah terlihat membesar ininya? Gambarnya? Ini adalah baik, anatomi fisiologi sistem endokrin ya. Seperti yang tadi kita sebut, sistem endokrin itu ya itu tadi intinya memerlukan pembuluh darah untuk mencapai sel target, diproduksi oleh satu sel lainnya dan digunakan oleh sel lainnya, namun sistem transportasinya menggunakan kemudian tidak memiliki ductus ya, tidak memiliki ductus. Kelenjar endokrin itu mensekresi lebih dari satu jenis hormon. Konsentrasi hormon dalam sirkulasi adalah rendah, memiliki kemudian udara yang cukup. Ini adalah ciri-ciri khas ya dari karakteristik sistem endokrin. Beberapa hormonnya tadi sudah kita bahas. Sekarang kita mencoba masuk di satu persatu. Ini yang tadi saya sebut sistem feedback mechanism ya. Seperti tadi yang penjelasan saya bahwa ini tadi ya GnRH ya, gonadotropin hormon. Gonadotropin hormon itu di pituitari. Kemudian dia melepas luteinizing hormon dan FSH. FSH itu follicle stimulating hormon. Kalau dia laki-laki maka dia masuk ke testis. Produknya adalah testosteron, gitu ya. Nah, FSH dan LH ini di pituitari, di hipofise tadi itu. Hipofise itu di kepala. Jadi hampir semua, sehingga pertanyaan tadi yang saya sebut. Jadi kalau di referensi itu tulisannya, apakah Anda cukup percaya bahwa ketika ada gangguan di kelenjar tersier atau kelenjar target, seperti tadi ya, apakah itu murni adalah gangguan pada kelenjar itu sendiri? Ternyata jawabannya tidak, bahwa pituitari atau hipofise itu adalah posisi yang sangat, dan itu berada di kepala dan di otak, sehingga mudah sekali dipengaruhi oleh stres dan seterusnya, sehingga produk dari sel sperma menjadi lebih sedikit, atau testosteron yang fungsinya untuk ereksi, yang testosteron itu lebih banyak diproduksi jam 5 sampai jam 9 pagi, sehingga itu bisa terjadi di antara jam-jam. Dan dia tidak bisa diproduksi kalau nggak ada stimulus dari luteinizing hormon dan follicle stimulating. Kalau untuk yang tiroid tadi sudah saya jelaskan, jadi ada TRH itu di thalamus, TSH itu pituitari, itu hipofise tadi itu. Nah, karena dia fungsinya adalah untuk metabolisme, sedangkan pituitari pun butuh metabolisme, maka mekanisme feedback-nya adalah demikian. Jadi tetap dibutuhkan saling ketergantungan. Oleh karena itu tadi kasus yang pertama saya sampaikan, kenapa sama-sama cedera kepala dan cedera otak, tapi yang diperiksa hanya hormon T3 dan T4 ya, karena dibutuhkan untuk tetap melakukan metabolisme. T3 dan T4 itu bahannya untuk melakukan metabolisme. Oke, saya lanjut untuk berikutnya. Nah, ini adalah kelenjar, macam-macam dari kelenjar. Secara umum 9 ya, tapi banyak yang sampai 10, ada yang sampai 11. Jadi, tapi kalau kita 11 itu penjabarannya menjadi lebih banyak. Nah, ini dia. Ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nih, 11 ya, karena ovarium dan testis itu dibagi sendiri, kemudian plasenta dibagi sendiri. Tapi secara garis besar itu 9 ya. Ketika kelenjar gonad itu menjadi satu kesatuan, yaitu ovarium dan testis. Intinya kelenjar gonad itu kelenjar kelamin. Tergantung pemakaiannya. Kalau di perempuan dia yang bekerja adalah kelenjar ovariumnya. Kemudian kalau di laki-laki dia testis, memproduksi sel ovum, di ovarium memproduksi sperm, yaitu testosteron di testis. Ya, tadi penggambarannya adalah demikian. Nah, ini
bentuk dari hipotalamus ya yang berada di kepala. Bayangkan kalau ini kena cedera kepala, maka hampir bisa dipastikan ya, tergantung lokasi ya. Oleh karena itu diperiksa. Sama saja analoginya demikian nih. Ada orang masuk UGD dengan mengeluh nyeri ulu hati. Maka SOP-nya adalah lakukan pemeriksaan EKG. Pertanyaannya, dia nyeri ulu hati, kenapa di EKG? Ternyata 13% dari orang ACS atau akut coronary syndrome, chest pain-nya, angina pectoris atau angina pectoris, 13%-nya itu mengeluh sampai dengan di ulu hati. Lalu apa fungsi dari EKG? Mengeksklusikan supaya nyeri ulu hatinya betul-betul bukan karena efek kandungan. Jadi demikian, analoginya demikian. Sehingga kenapa orang cedera kepala perlu pemeriksaan T3 dan T4. Begitu, supaya mengeksklusikan atau supaya memastikan bahwa pituitari dan hipotalamusnya baik-baik saja, sehingga tiroid tetap mampu memproduksi T3 dan T4 untuk metabolisme dan kecukupan energi. Jadi demikian. Nah, ini hipotalamus ya, letak bagian bawah di dasar os cranium, os cranialis ya, os cranialis. Basis krani itu kan dasar dari kranium. Jadi orang kalau cedera kepala, tanda dari bahwa basis kraninya fraktur itu 3 ya. Jadi second eyes, mata panda hitam di antara bulatan mata, kemudian battle sign, ada warna kehitaman atau hematom di tulang mastoid belakang, kemudian proturi dan rhinore, keluarnya darah atau serum ya berwarna kuning dari hidung maupun dari telinga. Itu fraktur basis kranium. Nah, talamus itu ada di situ. Ya, bayangkan kalau itu mengalami cedera. Nah, hipotalamusnya terkena, nggak bisa produksi TRH, thyroid reacting hormone, habis pituitari, hipofisenya nggak bisa produksi. Ya, hasilnya berupa inhibiting dan stimulating. Inhibiting itu yang mencegah, sama stimulating. Inhibiting itu ya faktor yang mencegah. Satu contoh misal, kita mau nyapa orang di depan kita. Sepertinya kok kenal, ternyata setelah dia noleh ke belakang, kita tangan tadi sudah mau memegang pundaknya karena kita merasa kenal, ternyata waktu noleh ke belakang bukan. Nah, kenapa tangan itu kemudian kita bisa tarik? Nah, itu fungsi. Itu namanya inhibiting faktor, mencegah. Tarik lagi. Kalau stimulating faktor itu yang menstimulasi, justru malah yang ya, bahasa kebalikannya dari inhibiting itu exhibiting. Jadi justru malah melakukan. Gitu. Kemudian hormon hipotalamus ya, inhibiting faktornya prolaktin. Ya, prolaktin itu untuk ASI ya, sehingga tidak sedikit ibu-ibu susui ya yang produksi ASInya kurang karena stres, pekerjaan, stres pikiran dan seterusnya. Karena ada inhibiting faktor, ya, prolaktin inhibiting faktor itu adanya di hipotalamus. Jadi bukan kelenjar mamainya yang memproduksi ASInya sedikit. Mohon maaf, maksud saya bukan hanya gangguan pada kelenjar mamai ketika ada ASI diproduksinya sedikit. Bisa saja karena PIV-nya atau prolaktin inhibiting faktor yang ada di dalam kepala itu terganggu. Stimulating faktor lainnya ada FSH, LH, TRH, GH, RH, dan seterusnya. Sehingga tadi saya sebut bahwa hipofise itu, atau pituitari ya, bahasa lain dari hipofise itu pituitari. Dia disebut sebagai kelenjar terbesar yang mengkomunikasikan antara satu kelenjar dengan kelenjar lainnya. Hipofise ada 2, nanti ada lobus anterior, di mana hormon yang produksi paling banyak, kemudian lobus posterior ada hanya ada 2 ya, hormon produksi.
Anterior ada TSH-AC, THA adenokortikotropik hormon. Nah, ini adenokortikotropik hormon. Di situ sudah terlihat kata-katanya. Adeno itu adrenal ya. Jadi di atas renal kita atau ginjal kita itu ada kelenjar, namanya kelenjar adrenal. Di dalam kelenjar adrenal itu ada dua bagian, korteks dan medula. Nah, dia nggak akan memproduksi atau bentuk produksinya sangat dipengaruhi oleh hipofise tadi. Ya, sangat dipengaruhi oleh hipofise. Kenapa? Karena hipofise yang pegang kendali ACTH. ACTH ini yang merangsang ginjal ya untuk tetap memproduksi baik medula maupun korteks. Jadi ACTH, adenokortikotropik. Ya. Kemudian FSH, follicle stimulating hormone, ini ovarium dan testis yang tadi saya sebut. Sehingga tidak langsung mudah percaya bahwa gangguannya tersebut ada di kelenjar target, tapi bisa jadi karena gangguan di dalam otak sehingga ovarium dan testis tidak mampu memproduksi ovum dan testosteron. LH luteinizing hormone ini pembentukannya, ICSH interstitial stimulating hormone, GH growth hormone yang tadi saya sebut. Kemudian ada P prolaktin. Glandula itu gland itu kelenjar bahasa. Gland itu bahasa Inggris. Kemudian yang posterior hanya ada dua produksinya yaitu ADH antidiuretik hormon. Kerjanya adalah vasopressin di dalam ginjal. Antidiuretik ini diproduksi apabila kita jatuh dalam kondisi tadi yang Pak Abdul Qahar sebut ya, hiperfibrosis ya, atau pasien ketika sedang dehidrasi, antidiuretiknya itu diproduksi lebih banyak. Kenapa? Karena ketika ADH itu butuh kilonya, dia mampu mencegah diuresis atau pengeluaran cairan berlebih. Ya, jadi itu sudah ada mekanismenya di dalam. Nah, ada kelainan dari hormon ADH ini, namanya SIADH. SIADH. Jadi SI itu sindroma inappropriate antidiuretic hormone. SIADH ini kasus-kasus ini cukup jarang ya, tapi pernah dan bahkan itu menjadi satu kasus ya. Jadi rata-rata penyebabnya seingat saya dia autoimun, sehingga sinyal yang dikirimkan ke hipofise posterior itu tidak tepat. Yang terjadi adalah antidiuresis hormonnya diproduksinya terganggu. Orangnya sedang dehidrasi tapi ADH-nya diproduksi kurang. Sehingga yang terjadi bocor, terus diuresis, terus akhirnya orang terjadi dehidrasi. Nah, demikian juga sebaliknya ketika orang tubuh ekses cairan atau berlebih cairan, mestinya ADH-nya itu diproduksi lebih banyak, dia ditahan ya, sehingga yang terjadi kelebihan cairan di dalam tubuh. Yang kedua adalah oksitosin terus ya. Jadi ini yang saya sebut bahwa hipofise itu selain tadi yang saya sebut dalam hipofise anterior sekian banyak ini, dan dia memegang kendali terhadap kelenjar-kelenjar target yang tersier tadi itu, maka dia disebut sebagai kelenjar terbesar yang mempunyai, terbesar itu bukan secara ukuran ya, tapi secara fungsi. Karena kalau ukurannya dia kecil sekali ya, lihat tadi itu. Nah, jadi ini kan posisinya hipofise, bukan posisi hipofise ya. Dia kecil sekali kalau secara ukuran, kecil sekali. Posisinya di sini, pituitary gland. Tapi fungsinya yang besar karena dia mampu mengontrol di beberapa kelenjar lainnya. Ya, kemudian inilah hipofise dan hipotalamus. Sekarang kita coba satu persatu tanpa terlalu lama. GH growth hormone, STH somatotropik hormone. Efek utamanya adalah pertumbuhan tulang dan massa otot. Sehingga GH ya,
orang-orang yang dengan kelainan-kelainan itu. Jadi kalau GH-nya diproduksi berlebih, dia akan gigantisme, orangnya jadi tinggi, besar, ukurannya abnormal. Kalau GH-nya diproduksi berkurang, maka orangnya akan dia akan tumbuh cebol ya, cebol itu apa? Dwarfisme. Kalau besar itu namanya gigantisme, kalau kecil itu dwarfisme, cebol, kecil. Nah, itu efek dari growth hormone. Kemudian yang tadi hormon lainnya, nah ini dwarfisme ya. Nah, ini nih ada ternyata. Dwarfisme itu tumbuh kerdil. Penurunan GH pada masa anak-anak, yaitu masa pertumbuhan. Gigantisme itu sekresinya GH-nya berlebih. Akromegali, kalau gigantisme dan akro itu sebenarnya sama-sama besar, cuman bedanya adalah kalau gigantisme itu growth hormonnya pada masa anak-anak terganggunya, kalau akromegali itu dia tumbuh besar sudah posisi pada dewasa atau remaja. Ya, akromegali. Dan dwarfisme itu yang kondisi. Ya, terlihat di sini ya gambarnya ada hanya stimulasi aja ya, ini dwarfisme yang cebol banyak ya di sekitar artis dan seterusnya, itu kan banyak dwarfisme. Oke. Kemudian ini adalah TSH, thyroid stimulating hormone, mengendalikan stimulasi sekresi hormon di kelenjar tiroid. T3 dan T4, pengaturan sekresi, TRH, dan seterusnya ya. Udara dingin bisa meningkatkan sekresi. Jadi sering sekali ya, saya pernah baca beberapa artikel itu yang meneliti tentang pengaruh suhu lingkungan terhadap produksi. Itu normalnya kan memang demikian ya, pada saat kita berada di tempat dingin itu kan metabolismenya ditingkatkan. Supaya tubuh dalam kondisi tetap hangat, asupan energi mencukupi, maka metabolisme meningkat. Memang demikian seharusnya. Tapi ketika dia hiper sekresi menjadi berlebih, justru malah jatuh dalam kondisi abnormal. Itu tadi tentang mekanisme feedback. Saya rasa tadi kita sudah bahas bagian FSH, LH, gonadotropin hormon yang tadi saya sebut, ada FSH dan LH. FSH gonadotropin hormon ini FSH dan LH dia diproduksi di anterior tadi, hipofise anterior. Prolaktin ya, ibu-ibu yang menyusui sekresi pada masa ketika produk asinya berkurang, maka bukan murni gangguan pada kelenjar membrana, tapi juga disebabkan karena kondisi pada hipofise maupun pituitari yang mungkin mengalami gangguan. Rata-rata kebanyakan penyebabnya adalah stres psikologis, bukan fisik. Bukan stres fisik, tapi stres psikologis. GnRH ini tadi mekanismenya. Nah, sekarang hipofise posterior, yang bagian belakangnya. Anterior itu depan, posterior belakang. Di bagian belakang tuh yang ini ya posisinya. Jadi ADH tadi sudah saya sebut, sistem kerjanya dia langsung ke ginjal, vasopresin. Ya, ketika kita dehidrasi, maka akan diabsorpsi atau diserap cairan lebih banyak pada ginjal. Tapi ketika kita sedang ekses atau kelebihan cairan, ADH-nya akan di stop. Ketika tubuh sedang kelebihan cairan, maka ya ADH-nya akan di stop sehingga terjadi banyak sekresi atau pengeluaran diuretik ya. Banyak kerja-kerja dari obat-obatan diuresis itu ya yang mempengaruhi sistem ADH ini. Taruhlah contoh orang-orang dengan edem. Oke. Jadi edema kalau kayak acute lung edema atau ALO itu kita misal nih ya, kalau mau meluruskan ya kondisi efusi pleura atau pleural effusion ya. Efusi pleura itu cairan berlebih, baik cairan maupun pes dan seterusnya yang ada di rongga pleura. Caranya
ya di torakosintesis, disedot. Tapi beda dengan alo. Alo itu akut langidin. Kita nggak bisa menyebutkan bahwa dia harus di torakosintesis, dia disedot. Kenapa? Karena penimbunan cairannya seluler. Jadi nggak bisa kayak kaki odem tungkai misalnya. Odem tungkai. Yang nggak bisa kita masukkan jarum di kaki terus berharap airnya keluar ya. Karena mekanismenya tidak demikian, karena penumpukan cairannya bukan di berongga tapi dia berada di tingkat seluler. Maka yang harus dilakukan adalah diuretik dan furosemid, spironolakton. Kalau furosemid itu kan ditakutkan selain cairan tapi elektrolitnya juga ikut, makanya ada obat-obatan yang ramah elektrolit ya. Jadi ketika sama-sama mau melakukan diuresis, spironolakton itu lebih baik ya, karena yang dikeluarkan hanya murni cairan. Elektrolitnya sedikit saja yang takut. Jadi yang sering ditakutkan demikian kan, ketika kita mau menguras kelebihan cairan di dalam tubuh, yang kita takutkan justru hiponatremia ya. Hiponatremia atau hipokalemia. Sehingga furosemid itu kan diuresis, spironolakton pun diuresis, tapi spironolakton lebih ramah pada elektrolit. Atau diuresis banyak-banyak, orangnya ternyata hiponatremia, hipokalemia, akhirnya yang terjadi palpitasi dan sebagainya. Ya, ADH vasopresin tadi sudah bahas, kendali stresnya adalah demikian, nyeri, cemas, trauma, nikotin, morfin, barbiturat ya. Barbiturat itu obat-obatan relaksan sepertinya kalau tidak salah ini. Abnormalitas hiposekresi, ini dia, diabetes insipidus. Mungkin selama ini yang belum pernah dengar bahasa selain diabetes mellitus, ternyata ada namanya diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu abnormalitas dari sekresi ADH. Ya, ini kebalikannya dari SI-ADH. Kalau SI-ADH, syndrome inappropriate antidiuretic hormone. Nah, abnormalitasnya pada kebalikannya yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu sama. Diabetes itu pengeluaran cairan berlebih. Mellitus itu karena ada gulanya. Kalau diabetes insipidus itu ya itu di pengeluaran cairan. Insipidusnya karena hiposekresi. ADH-nya itu diproduksinya sedikit. Ya, antidiuretik hormon. ADH itu kalau diproduksi berarti dia mau mencegah diuresis. Ya, sehingga kalau ADH itu diproduksi berlebih, cairannya justru tidak bisa keluar dari tubuh. Tapi ketika ADH itu diproduksinya kurang atau rendah, maka justru malah banyak cairan yang keluar dari tubuh. Nah, keluarnya cairan tanpa ada mellitus atau tanpa ada kelainan insulin, namanya diabetes insipidus. Gitu ya, Bapak Ibu. Masih bersama saya atau? Oke. Masih, Baik. Masih, Pak. Siap menyimak, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Saya soalnya ngajar juga sambil sandaran. Saya sedang pilek ya, masih sering okre-okre hidung, makanya saya nggak buka video. Oke, saya lanjut. Jadi ADH itu tadi fungsinya. Banyak obat-obatan diuresis atau mencegah diuresis itu yang mempengaruhi produksi dari hormon ADH. Itu yang maksud dari pembahasan ini ya. Sehingga tadi saya sebut bahwa kita nggak akan membahas tentang review anatomi fisiologinya, itu nggak. Menurut saya sudah nggak penting ya, karena kita bahas dalam bentuk pengaplikasiannya dalam beberapa kasus. Posisinya adalah ini tadi, jadi kalau ada obat-obatan diuresis, kenapa yang ditakutkan hiponatremi, hipokalemi, ya itu tadi. Sehingga yang lain juga pun demikian harusnya ya. Ketika yang pernah didengar hanya diabetes mellitus, maka sebenarnya ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu kebalikan dari dari SI-ADH. Jadi tadi itu ya, ADH. ADH, kelainannya SI-ADH. Ketika SI-ADH itu diproduksinya berlebih.
hormon ADH yang diproduksi. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah diabetes insipidus. ADH-nya diproduksi menurun. Ketika diproduksi menurun, karena ADH itu fungsinya adalah untuk mencegah supaya tidak diuresis. Ketika dia diproduksinya menurun, maka yang terjadi justru diuresis. Nah, pengeluaran cairan melalui urin yang selain karena efek insulin atau glukosa, maka namanya diabetes insipidus. Oke, lanjut. Oksitosin. Ya, kontraksi sel otot polos dan seterusnya ya. Ya, ibu-ibu yang akan melahirkan mungkin ya. Ada suntik oksitosin juga untuk merangsang dan seterusnya. Lanjut di bawahnya, kemudian ada hormon tiroid dan paratiroid. Ini yang tadi kita sebut. Nah, kalsitonin ini, T3, T4, dan kalsitonin. Kalau hormon bawahnya dari tiroid ada namanya paratiroid. Paratiroid. Ya, produksinya paraton. Apa itu? Ya, T4 ini yang, saya tadi kebalik ya. Jadi T3 justru yang dibutuhkan lebih banyak ya. Saya tadi terbalik penjelasannya. Jadi T3 itu yang dibutuhkan tubuh lebih banyak untuk metabolisme. Sedangkan yang diproduksi lebih banyak oleh tubuh T4. Justru kebalikannya. Maka T4 yang diproduksi akan dikonversi menjadi T3 melalui mekanisme konversi ya, merubah T4 menjadi T3. Ya, kemudian efek fisiologis meningkatkan laju metabolisme dan seterusnya. Hormon tiroid, ada TRH, ada TSH tadi yang di hipotalamus dan hipofise. Hipertiroidisme tadi ya yang saya sebut, produksi hormon berlebih, metabolismenya meningkat, berat badan menurun, gelisah, tremor tadi ini ya Pak Abdul Kahar ya. Tremor, diare, heart rate meningkat, diaforesis, kemudian eksoptalmos. Eksoptalmos itu bola mata yang tanpa keluar itu ya. Bola mata yang tanpa keluar. Goiters ini pembesaran kelenjar tiroid. Goiters ini gondok akibat kekurangan garam yodium. Maka setelah terjadi ini, maka ada kemungkinan setelah itu produksi dari hormon kelenjar tiroidnya menurun atau justru meningkat. Tadi salah satunya adalah kelenjar tiroid. Ini yang disebut eksoptalmus ya, gambar B. Di mata seperti nampak keluar. Yang ini adalah goiters. Yang ini yang goiters, yang ini yang eksoptalmus. Ini karena hipertiroid. Sehingga setelah terjadi gondok, maka mungkin sekali terjadi hipo atau hiperproduksi. Ya, hipo atau hiperproduksi. Nah, eksoptalmus ini Graves ya disebut penyakit kuburan. Penyakit kuburan karena nampaknya orang-orang dengan yang hipertiroid ini ya badannya kurus, tinggi, kemudian matanya hampir mencolot ya. Nah itu kalau di istilah itu disebut sebagai Graves disease atau penyakit kuburan karena sudah tampak sekali seperti orang meninggal. PTA, paratiroid hormon, keseimbangan kalsium, ini jarang sekali terbahas. Vitamin D, peningkatan absorpsi kalsium intestinal dan seterusnya, reabsorpsi kalsium. Regulasinya adalah demikian, ya. Abnormalitasnya kalau hiperparatiroid peningkatan preoklas ya yang terjadi di tulang ya. Kemudian dekalsifikasi itu struktur tulangnya menurun. Kemudian kalau hipoparatiroid penurunan kalsium. Ya, kalsium itu tinggi, penyimpanannya terbesar di tulang. Kalau protein itu di otot. Sehingga kalau orang kekurangan kalsium, tulangnya strukturnya menurun sehingga mudah patah. Ini kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal. Jadi ini ginjalnya, kemudian ini
kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu dua tempat, yaitu korteks adrenal dan medula. Medula itu bagian tengah, korteks itu bagian pinggir ya. Yang paling banyak produksinya adalah glukokortikoid atau hormon kortisol yang kita kenal dengan hormon stres. Makin banyak kortisol semakin sering kita mengalami stres, semakin banyak hormon kortisol diproduksi. Yang terjadi malah kita mudah sakit. Kenapa? Karena kortisol itu sifatnya adalah imunosupresan. Jadi hormon kortisol itu imunosupresan, menekan sistem imun. Sehingga tadi itu kalau orang stres secara psikis ya, kalau dia stres maka dia mudah sakit. Kenapa? Karena ketika stres hormon kortisolnya diproduksi meningkat, yang terjadi sistem imunnya malah menurun ya, karena ditekan oleh banyaknya produksi kortisol. Kemudian aldosteron, mineralokortikoid, ada androgen, ya hampir mirip dengan testosteron, androgen ya, hormon kelamin juga bagian dari hormon kelamin yang berfungsi untuk bulu. Ya, perempuan itu sama punya bulu juga. Ya. Kemudian laki-laki itu sama punya payudara. Tapi pertumbuhannya dicegah oleh hormon androgen di usia tertentu. Ketika perempuan dia akan besar, ketika laki-laki dia hanya cukup sampai dengan ukuran tertentu. Pun demikian dengan bulu yang harusnya dimiliki laki-laki, perempuan harusnya punya juga. Tapi kenapa tidak lebat? Karena hormon androgen mencegah pertumbuhan bulu itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi itu ya umpamanya. Nah, medula adrenal, nah ini yang sering kita lakukan ya. Ada adrenalin atau epinefrin, kemudian noradrenalin atau norepinefrin, ini yang sudah banyak tentukannya ya. Ketika orang mengalami awas keselak ba'diyah rahmatillah. Oke. Adrenalin dan noradrenalin. Ya. Kemudian hormon epinefrin 80%, norepinefrin 20%. Efeknya adalah demikian, metabolisme O2, vasokonstriksi, vaso itu pembuluh darah, konstriksi itu penyempitan. Kemudian, ya ini mekanisme atau kendali stresnya, mineralokortikoid ada aldosteron ya, aldosteron itu ya, kendali stresnya kadar natrium dalam darah. Kemudian disintesis berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Itu. Kemudian gonadotropin tadi bagian dari belajar abnormalitas sekresinya, hiposekresi, Addison disease ya, Addison disease atau penyakit Addison. Ketidakseimbangan kalium dan natrium. Ini kerja dari ACTH yang tadi saya sebut ya, ACTH itu di hipofise. ACTH itu di hipofise anterior. Bulan lewat. Ya, Cushing disease, produksi glukokortikoidnya meningkat. Sindroma androgenital. Maskulinisasi itu perempuan ya. Maskulinisasi perempuan. Perempuan yang tumbuh kumis. Iis Dahlia itu maskulinisasi. Ya, perempuan juga punya ya bentuk-bentuk bulu di tempat kumis itu ya. Tapi kenapa dia tidak memanjang dan tidak melebat? Ya tadi karena hormon androgen. Ya, hormon pankreas, sel A, sel beta yang kita banyak tahu, sel beta insulin yang paling umum ya. Ada glukagon, somatostatin, polypeptide, pankreas. Ya, jadi itu glukagon ya, ada hormon tersendiri. Intinya banyak. Intinya dia menyeimbangkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi hormon glukagon. Ya, ini tadi yang saya sebut melalui mekanisme ya, meningkatkan glikogenolysis. Glikogenolysis ya, pemecahan glikogen. Jadi Bapak Ibu,
glukosa yang kita makan di dalam tubuh itu ketika berlebih dia tidak dibuang, tapi disimpan di dalam hati, di dalam hepat, dalam bentuk glikogen. Glukosa yang berlebih tidak dibuang, tapi disimpan di dalam hepat. Namanya glikogen. Ketika tidak ada lagi karbohidrat yang masuk, tubuh membutuhkan glukosa, maka simpanan glukosa dalam bentuk glikogen tadi itu dipecah. Nah, proses pemecahannya ini yang disebut sebagai glikogenolysis. Dipecah. Ya. Ketika ini sudah dipecah, glikogen habis, maka tapi tetap karbohidrat gak ada yang masuk, maka tubuh akan berkompensasi membentuk glukosa baru non karbohidrat. Karena karbohidratnya sudah gak masuk, maka disebutnya gluconeogenesis. Ya, jadi membentuk glukosa baru. Genesis itu pembentukan glukosa baru non karbohidrat. Kenapa? Karena karbonya sudah gak masuk. Lalu apa bahan dasarnya? Lemak. Nah, lemak yang dipecah itu efeknya dua. Satu, diproduksi sampai akhirnya jadi energi. Yang kedua, sampah. Dia punya produk sampah. Namanya keton. Ya, keton itu yang sering kita tahu pada pasien-pasien diabetes yang terkomplikasi menjadi tadi ketoasidosis diabetikum. Itu karena proses gluconeogenesis. Jadi yang mau diet, betul, produk dietnya sudah benar ya, cara dietnya ya, diet karbo. Tapi hati-hati jangan terlalu strict, karena kalau nanti diet karbo, kalau terlalu strict justru lemak-lemak yang di tubuh itu dipecah. Itu glukosa. Jadi tetap diet itu harus ada masukan karbo ya, walaupun tidak berupa karbonya langsung. Karbo itu bahan dasar glukosa. Setelah masuk ke dalam tubuh, dari karbo itu kan tidak masuk langsung jadi glukosa, tapi dipecah dari fruktosa, galaktosa, dan banyak konsumsi atau asupan-asupan itu yang posisinya sudah berbentuk glukosa. Jadi kita makan sudah tanpa ada metabolisme lagi. Dia langsung diserap tubuh sebagai glukosa. Ya, fruktosa juga ada, kayak permen-permen itu ya. Yang dalam bentuk karbo kan masih nasi, yang roti yang kita sudah konsumsi dalam harian. Ya. Kalau nggak makan nasi kan belum makan. Diabetes mellitus tadi sudah. Sekarang hormon melatonin. Melatonin itu untuk kulit, ya, volume sirkandial kita, jam sekian tutup, jam sekian istirahat, itu produksi sistem tubuh sudah. Ya, jadi volume irama sirkandial. Kita setiap hari itu punya irama sirkandial. Ketika kita tidak memenuhinya, maka tubuh mengkalibrasi ulang untuk perputaran irama. Kendalinya cahaya lingkungan. Makanya kalau kita tidur, supaya kelenjar melatonin bekerja lebih baik, baiknya cahayanya harus lebih kurang ya, karena dia kendali sekresinya ada di cahaya. Setelah itu sudah banyak kita tahu ya. Timosin itu ya kelenjar timus, fungsinya untuk memproduksi limfosit. Limfosit itu fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh ya, limfosit. Sistem imun ini yang selalu jadi kambing hitam ketika ada kasus autoimun. Imun itu harusnya diproduksi untuk menyerang sel patogen atau kuman dan seterusnya. Tapi dia diproduksi justru menyerang sel tubuh sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya dibunuh imunnya. Jadi rata-rata kan kemudian konsumsinya adalah obat-obatan imunosupresan ya, seperti dexamethasone dan seterusnya. Kalau masih belum juga habis, ya pabriknya yang diangkat, timusnya yang diangkat. Timusnya itu yang tindakan yang paling ekstrim. Ini kelenjar gonad hampir selesai ya. Ini juga kebetulan dan kita lanjutkan sebentar lagi. Ovarium, estrogen, progesteron, dan seterusnya ya. Testis, testosteron, Leydig,
Ya, fungsinya sama seperti tadi sudah kita bahas bahwa setiap ada gangguan di kelenjar target belum tentu itu adalah gangguan di kelenjar target. Terjadi karena efek atau dampak dari hipofise yang mengendalikan hampir sebagian besar kelenjar di bawahnya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada sore hari ini untuk sistem endokrin. Saya masih kurang satu pertemuan lagi nanti untuk sistem muskulo dan sistem imun. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ini yang ada yang sedang dinas, ada yang sedang di rumah. Mungkin silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini ada yang fresh, ada yang fresh graduate. Nah, Nevi Yolanda ini. Ya, ada Eka Arif ini kayaknya alumni dan beberapa alumni seniornya. Oke, link absen nanti saya share ya, saya belum buat. Atau Mbak Yeni Eka sudah buat link absen. Oh, link absennya jadi satu sama dengan yang biasanya di-share Pak Alvin. Ya, itu saya yang buat kok. Jadi untuk semua mata kuliah matrikulasi. Jadi link absennya ngisi di situ, tinggal pilih mata kuliah apa, dosen pengampunya siapa. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang perlu kita bahas lagi? Cukup mungkin? Apa katanya Pak Abdul Qahar nih? Kalau Pak Abdul Qahar bilang cukup. Pak, tentang renin-angiotensin Pak, itu termasuk hormon atau enzim Pak atau yang lainnya Pak? Renin-angiotensin itu hormon Pak, produk. Renin-angiotensinogen, produk dari ginjal ya, sistem yang mempengaruhi yang mempengaruhi banyak hal itu ya. Renin-angiotensinogen 1, angiotensin 2 fungsinya lebih banyak ke arah vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi kalau ada orang hipertensi bukan karena kardiovaskuler, tapi ginjal juga bisa mempengaruhi. Jadi ketika ada orang dengan gagal ginjal kronis maupun dan lain sebagainya, kemudian dia hipertensi, sebenarnya itu mekanisme feedback Pak. Jadi kalau ada orang hipertensi gagal ginjal, tanyakan mana yang lebih dulu dia idap. Karena hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal pun demikian, dia bisa menyebabkan hipertensi karena reaksi renin-angiotensin. Jadi harus diklarifikasi mana penyakit pendahulunya. Nah, jadi kalau penyakit pendahulunya sudah diketahui, maka kita bisa lihat mana ini yang menjadi dampak. Apakah gagal ginjalnya karena hipertensi atau hipertensi karena gagal ginjal. Itu Pak. Bapak, terima kasih Bapak. Nah, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Ya. Wah, kelihatan cerah-cerah. Oh, ada Eka Arif, ini yang kemarin ini ya, suaminya. Ya Mas, siap. Kemarin sempat absen di pertemuan tatap muka ya. Oke Pak. Siap, oke. Ada 3 slide. Saya satu-satu. Oh, ada Mas Idom Dovi juga. Slide 1. Bentar. Tahan. Oke, slide 2. Maaf Pak, enggak fotonya Pak, soalnya anak saya sakit soalnya. Pak, Ya. saya tenang enggak Pak Doser? Minta gendong. Siapa yang nanya tadi? Saya kena enggak? Maaf Pak, enggak tak itu aktifkan fotonya. Anak saya minta gendong Pak. Boleh. Oh, Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Oh, ini ada Martina Aida Kuswandani. Tak berpose Pak. Ya, oke. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu di lain kesempatan berikutnya ya, untuk pertemuan berikutnya. Saya tidak akan membicarakan tentang anatomi fisiologi. Di pertemuan berikutnya kita akan share beberapa kasus dan seterusnya, baru kita runtut ke anatomi fisiologi. Saya kira dilakukan waktunya untuk belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Binas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat maghrib, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya akhiri Zoom. Siap. Mbak Nin. Oi.